Shin Tae-yong tak akan mengulangi September neraka. Bulan Oktober tak ada bentrok agenda Timnas U23 dan Timnas Senior Indonesia. Shin Tae-yong dapat bekerja fokus bulan ini, lantaran hanya akan dihadapkan satu agenda bersama Timnas Indonesia. Coach Shin baru saja menjalani bulan September yang melelahkan, setelah melakoni dua ajang bersama dua timnas yang berbeda. Bulan lalu, Coach Shin menangani timnas senior di FIFA Matchday, sekaligus timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Dua agenda tersebut digelar bersamaan pada jeda internasional September, yang untungnya tidak ada pertandingan dilangsungkan di hari yang sama. Pelatih asal Korea Selatan jadi harus bolak-balik Solo dan Surabaya, dua kota yang dipilih menjadi lokasi pemusatan latihan timnas U23 dan senior. Pada tanggal 8 September Shin memimpin timnas senior melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, yang menghasilkan kemenangan 2-0. Pada tanggal 9 September, ia sudah berada di Stadion Manahan untuk membawa timnas U23 menaklukkan Taiwan dan Turkmenistan. Sosok berusia 52 tahun itu terang-terangan mengaku kelelahan menjalani tugas ganda yang diberikan PSSI. "Saya jujur kelelahan, tubuh saya kelelahan, karena perjalanan lumayan jauh ya antara Solo dan Surabaya," demikian curahan hati sang opa. "Tapi hati dan mental saya tetap senang karena timnas U23 perkembangannya sangat luar biasa," jelasnya. Situasi tersebut dipastikan tak akan terulang bulan ini, karena timnas U23 tak memiliki agenda berlatih dan bertanding. Hanya ada timnas senior yang akan berpeluh di kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan negara Liliput Brunei Darussalam. Dengan demikian, Shin Tae-yong dapat sepenuhnya fokus menangani tim Garuda agar lolos ke babak kedua kualifikasi tersebut. Demikian pula, para pemain terbaik dari tim U23 dapat dikerahkan ke timnas senior, seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan, Elkan Bagnot, hingga Marcelino Ferdinand. PSSI kelak harus memperhatikan jadwal Shin Tae-yong, seturut agenda Piala Asia U23 tahun 2024 pada April mendatang. PSSI siogianya memilih jadwal pemusatan latihan timnas U23 agar tak bentrok dengan agenda timnas senior. Masalahnya, menggelar pemusatan latihan di luar kalender FIFA berpotensi menghadapi keengganan klub melepas pemain. Solusi terbaiknya yaitu PSSI menunjuk pelatih berbeda untuk timnas senior dan U23, agar kedua tim dapat berlatih bersamaan sesuai kalender FIFA. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam di kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong pernah kena fitnah pelatih skuad tawon. Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam digelar pada Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, GSJ, Palembang, Sumatera Selatan. Kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 digelar dua leg. Sementara leg kedua nanti dihelat di Stadion Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Hasil dari pertandingan ini menentukan siapa yang akan melaju ke kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada fakta menarik seputar Brunei Darussalam sebagai lawan timnas Indonesia. Mario Rivera selaku pelatih skuad tawon pernah memfitnah Shin Tae-yong. Momen ini terjadi di Piala AFF 2022. Tepatnya pada tanggal 26 Desember tahun lalu saat Brunei digasak Indonesia dengan skor 0-7. Fitnah yang dilontarkan Mario Rivera terkait dengan kualitasnya bahwa Shin Tae-yong telah menyogok wasit di pertandingan tersebut. Tuduhan itu dilontarkan Rivera dengan alasan bahwa Shin Tae-yong dan wasit yang sama-sama berasal dari Korea Selatan. Pada menit kelima, Anda bisa melihat hakim garis tertawa bersama pelatih Indonesia karena keduanya orang Korea Selatan, ucap Mario Rivera. Ini sulit dipercaya. Mereka tidak menghormati sepak bola dan para pemain. Mungkin karena mereka sama-sama orang Korea, mereka bisa saling berbicara, namun seharusnya tidak begitu. Mungkin setelah ini mereka akan bertemu di restoran Korea dan ditraktir oleh pelatih Indonesia. Buat saya ini tidak dapat dipercaya, imbuhnya. Hal itu tentu sangat jahat bisa keluar dari mulut seorang pelatih profesional yang menukangi tim nasional. Mario Rivera merupakan pelatih yang berasal dari Spanyol, usianya saat ini sudah 46 tahun dan memiliki lisensi Pro UEFA.
Ia ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Brunei Darussalam pada September tahun 2022, namun tak disebutkan sampai kapan. Sementara soal bantai-membantai Brunei sudah menjadi kebiasaan skuad Garuda, Gelora Sriwijaya Jakabaring diprediksi akan kembali jadi ladang yang terancam punah. Apalagi timnas Indonesia dihadapkan dengan target tinggi ke Piala Dunia 2026, sesuai janji Shin Tae-yong kepada masyarakat tanah air. Setelah Piala Dunia U20 tahun 2023 selesai, akan fokus ke senior, ucap Shin Tae-yong kepada wartawan. Mulai dari FIFA Matchday Juni dan ada lagi Piala Asia Januari tahun depan. Saya akan mempersiapkan tim senior agar bisa ikut Piala Dunia Senior, imbuhnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuka peluang venue laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Legi Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, GSJ, Palembang, Sumatera Selatan dipindah. Soal kepindahan venue tersebut dengan catatan, yakni jika situasi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Palembang, tidak berangsur membaik. Kini Palembang tengah diselimuti asap imbas karhutla. Sementara laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam digelar, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Tapi kalau nanti konteksnya situasi di sana, Palembang, tidak bisa, tutur Erick Thohir saat ditemui seusai menghadiri simposium yang digelar Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Ya pasti akan kami pindahkan, sambung Erick Thohir. Stadion GSJ dipilih sebagai kandang Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Stadion GSJ merupakan salah satu venue yang diproyeksikan menggelar Piala Dunia U20 tahun 2023 sebelum status tuan rumah Indonesia dicabut oleh FIFA. Kini Stadion GSJ tidak masuk sebagai venue Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Pada pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 hanya menggunakan 4 stadion. Terdiri dari Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Sijalak Harupat, dan Jakarta International Stadium, JIS. Kemarin memang kenapa kami lakukan di Palembang, tutur Erick. Karena memang Palembang sebelumnya sudah punya ketetapan untuk kejuaraan lain yang kemarin terkoreksi, saya enggak bisa bilang kejuaraan apa. Inilah kita memberi kesempatan, apalagi sudah direnovasi di sana timnas main di sana, ujar Menteri BUMN itu. Andai situasi tetap tidak memungkinkan menggelar laga di Stadion GSJ, Erick Thohir mengisyaratkan akan bergerak cepat. Dengan mencari opsi venue yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Gini, satu kami ingin memberi kesempatan pertandingan timnas tentu tidak hanya di Jawa, tetapi juga Sumatera. Tadi saudara kita dari Papua juga meminta, kata Erick Thohir. Dari Kalimantan, Sulawesi, juga bisa. Saya rasa harus kami dorong, ujarnya. Sementara itu, Brunei Darussalam memilih Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, sebagai lokasi pertandingan saat menjamu timnas Indonesia di leg keduanya. Pemain yang masih menjalani proses naturalisasi, JIS menetapkan target untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia secepatnya. Pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu, penggemar sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kemunculan JIS di Instagram resmi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam suatu unggahan, JIS nampak sudah berada di Indonesia menemui Erick Thohir. Ketum PSSI itu pun menyertakan kalimat sambutan atas kedatangan pemain yang kini aktif bermain di Liga Italia tersebut. Selamat datang di Indonesia, JIS. J punya komitmen yang sama untuk membangun timnas menjadi lebih baik. Bersama-sama kita ingin membawa Garuda mendunia, tulis Erick melalui caption unggahannya di Instagramnya. Dalam sebuah kesempatan, J mengatakan dirinya sudah tak sabar ingin bisa segera membela tim nasional Indonesia. Meskipun tidak lahir dan besar di Indonesia, negara ini memiliki arti tersendiri bagi J.
Sebab sebelum mendapatkan status resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, ia mengaku sudah mendapatkan sambutan yang hangat dari para pendukung timnas Indonesia. Bahkan ketika pemain berposisi bek tengah itu masih bermain di FC Eindhoven, para penggemar Garuda sudah menunjukkan antusiasnya terkait kabar naturalisasinya. Selain karena sambutan yang baik, sejatinya ia memang ingin membela Indonesia yang merupakan tempat asal dari kakek dan neneknya. Ia pun merasa terhormat apabila bisa berkesempatan bermain sepak bola mengatasnamakan timnas Indonesia. Bahkan ketika pemain berposisi bek tengah itu masih bermain di FC Eindhoven, para penggemar Garuda sudah menunjukkan antusiasnya terkait kabar naturalisasinya. Selain karena sambutan yang baik, sejatinya ia memang ingin membela Indonesia yang merupakan tempat asal dari kakek dan neneknya. Ia pun merasa terhormat apabila bisa berkesempatan bermain sepak bola mengatasnamakan timnas Indonesia. Hal ini disampaikan JIZ dilansir bolanas.com dari media Belanda Gelderlander.nl. Ketika saya bermain di FC Eindhoven, saya juga menerima banyak cinta dari Indonesia. Saya tidak pernah mengalami hal itu sebelumnya. Bisa mewakili negara tempat kakek dan nenek saya tinggal selama 30 tahun adalah sebuah kehormatan besar. Indonesia sangat dekat di hati saya, karena sebenarnya saya berasal dari sana. Begitulah cara saya melihatnya, ungkapnya. Jay juga berharap dengan keterlibatannya dirinya kelak bisa membantu mengangkat nama sepak bola Indonesia lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan saya bisa membantu menempatkan negara ini lebih tinggi dalam peta sepak bola, imbuhnya. JIZ sendiri diketahui tengah membela salah satu klub kasta kedua Italia, Venezia FC. Bersama Venezia, ia sudah tampil sebanyak 8 kali sepanjang Seri B musim 2023-2024. Dirinya juga menjadi 8 kali starter serta mencatatkan 720 menit bermain. Artinya, selama Seri B bergulir ia mendapatkan kepercayaan untuk bertanding secara penuh 90 menit tanpa diganti. JIZ pun mengaku targetnya bersama tim adalah bisa mendapatkan promosi ke Serie A. Selain itu, bisa bermain dengan timnas Indonesia menjadi harapan yang ingin dicapainya tahun ini. Tujuan utama saya adalah mencapai Serie A dan memainkan pertandingan internasional bersama timnas pertama saya tahun ini, tutupnya. Bek Viking FK, Sain Patinama, mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang fanatik dengan sepak bola. Sain saat ini merupakan salah satu pemain keturunan yang sudah membela timnas Indonesia. Dia menyelesaikan proses pemindahan kewarganegaraan pada awal tahun ini. Di skuad Garuda, dia juga sudah mencatatkan debut saat pertandingan melawan Argentina pada laga FIFA Matchday bulan Juni. Namun, dia absen saat pertandingan melawan Turkmenistan di FIFA Matchday bulan September karena cedera. Sain Patinama menjelaskan, dia mendapatkan sambutan yang cukup meriah saat memutuskan menjalani WNI. Salah satu yang paling terlihat adalah di Instagram pribadinya. Menurutnya, sejak kabar dia ingin membela timnas Indonesia menyebar, banyak orang yang mengirimnya pesan. Saya tidak tahu itu sebelum saya mulai. Yang jelas saya mulai tertarik untuk bermain di sana, Indonesia, ketika saya mendapatkan semua pesan di Instagram dari orang-orang. Karena saya mulai bermain sejak usia 15 dan 16 tahun, mereka semua mencari pemain yang bermain di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Kemudian mereka mengirimi saya pesan dan kemudian saya masuk ke situs tersebut. Saya mendapatkan beberapa pesan dan kemudian saya seperti, apa ini? Dan kemudian saya mulai melihat bahwa ini benar-benar bagus, kata Sain Patinama dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Viking Poden. Sain menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mencintai sepak bola. Hal tersebut terlihat dari supporter yang fanatik saat mendukung timnya bermain. Selain itu, saat timnas Indonesia berlaga supporter mereka selalu memberikan dukungan. Karena mereka seperti sepak bola adalah olahraga nomor 1 di sana. Ketika itu mulai menjadi serius maka saya menyadari itu bahkan lebih gila karena itu seperti kehidupan mereka, tambahnya. Pemain berusia 25 tahun ini menilai bahwa supporter timnas memberikan dukungan pada pemainnya yang ada di luar negeri. Mereka memantau pemain-pemain tersebut dan memberikan komentar saat mereka bermain. Selain itu, dia sudah merasakan bahwa pesan-pesan yang masuk Instagram pribadinya diisi oleh mereka yang fanatik sepak bola. Sepak bola adalah segalanya bagi mereka.
Saya pikir mereka memiliki sekelompok orang yang sangat besar antara 20 dan 40% katakanlah hampir semua orang dari negara ini menyukainya. Jadi itu dan media sosial sangat besar di sana, sehingga mereka menggunakannya seperti rata-rata mungkin 10 jam sehari seperti itu. Itu adalah salah satu yang terbaik di dunia. Seseorang mengatakan kepada saya, bahwa ada seperti penelitian di sana yang paling top di dunia dengan media sosial, pungkasnya.